عائدون 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 عائدون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Nama saya Muhammad Sultan Al-Farizi. Saya sebagai Ketua Jamiah Thalabah periode 2017-2018. Saya akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban Jamiah Thalabah periode 2017-2018. Bagian sekretariat. Sekretariat atau badan pengurus harian merupakan bagian inti dari Jamiah Thalabah. Sekretariat berfungsi sebagai promotor terlaksananya kegiatan dari Jamiah Thalabah. Bagian ini terdiri dari pembimbing umum Ustadz Haryanto SPDI, Ketua saya sendiri Muhammad Sultan Al-Farizi, Wakil Ketua Muhammad Iqbal Al-Ferari, Sekretaris 1 Haisam Fauzan Al-Aslami, Sekretaris 2 Muhammad Ilham Wibowo, Sekretaris 3 Nabil Muhammad, Bendahara 1 Muhammad Fikri Huda, Bendahara 2 Ragil Putra Fadilah. Seluruh personil ini bekerjasama untuk menyukseskan seluruh kegiatan atau aktivitas di Jamiah Thalabah. Sekretariat juga memiliki beberapa program kerja. Yang pertama, tugas umum dari sekretariat adalah merencanakan dan menyusun segala kegiatan dalam satu periode. Yang kedua, mengawasi dan menjaga kerukunan antar staf dari Jamiah Thalabah. Dan yang ketiga, menjaga ketertiban di lingkungan Albina. Dan program kita yang kedua adalah nonton bareng G30 SPKI. Nonton bareng ini dilaksanakan pada tanggal 30 September dan bertempat di sebelah RSG 2. Hambatan dari masalah ini adalah terlambatnya penyebaran undangan untuk asatid. Solusi dari kami adalah meminta bantuan kepada pembimbing Jamiah Thalabah untuk menyebar undangan melewati media sosial. Dan program kerja kita yang selanjutnya adalah Muslim Martial Art. Acara ini bertujuan untuk mengingatkan dan memotivasi seluruh keluarga besar Albina, terutama santri, dalam hal bela diri. Hambatan dari acara ini adalah kurangnya latihan dari para peserta, sehingga pertunjukan yang ditunjukkan oleh para peserta tidak maksimal. Solusinya agar seluruh peserta yang akan menampilkan sebuah pertunjukan untuk memaksimalkan waktu latihan yang telah disediakan. Dan program kerja kita yang setelahnya adalah laporan dasar kepemimpinan santri. Acara ini ditujukan untuk seluruh staf Jamiah Thalabah dan untuk organisasi yang ada di SMP. Hambatan dari acara ini adalah kurangnya partisipasi dari anggota, sehingga membuat acara ini tidak jalan dengan maksimal. Solusinya adalah tingkatkan lagi semangat kita untuk belajar menjadi pemimpin untuk kedepannya. Dan melanjut ke acara kami yang kelima, yaitu Usbusa Coffee, atau dapat diartikan sebagai Pekan Budaya. Di Usbusa Coffee ini kita memiliki banyak sekali event, yaitu seperti event olahraga, event ilmiah, dan event stand bazar, bakti sosial, dan banyak lagi event-event yang lainnya. Di Usbusa Coffee ini kita dituntut untuk mengeluarkan kebolehan seluruh santri Albina dalam bidang budaya, seperti kebolehannya dalam bidang kaligrafi, kebolehannya dalam bidang handmade, atau banyak yang lainnya. Dan acara ini memiliki beberapa hambatan. Hambatan yang pertama adalah kesalahan pada panitia dalam komunikasi. Kesalahan komunikasi ini dikarenakan tidak ada briefing sebelum acara dimulai. Maka solusinya adalah briefinglah terlebih dahulu sebelum acara dimulai. Dan hambatan yang kedua adalah kurangnya peralatan dari event olahraga. Kurangnya peralatan ini dikarenakan karena keterbatasan dana yang kita miliki. Maka untuk kedepannya persiapkanlah peralatan-peralatan untuk olahraga dari jauh-jauh hari. Lanjut ke program kita yang berikutnya, yaitu hologram atau yang biasa disebut
Holiday on Instagram. Acara ini diadakan pada saat libur semester 1. Acara ini terlaksana dan acara ini ditujukan untuk seluruh santri Albina untuk menunjukkan kebolehan dalam hal fotografinya. Acara ini tidak memiliki hambatan sama sekali. Dan lanjut ke acara kita yang ketujuh, yaitu Albina Photo Hunting. Acara ini tidak terlaksana dikarenakan kurangnya minat dari para peserta. Dan lanjut ke acara yang berikutnya, ke program kita yang berikutnya, yaitu University Expo. University Expo ini dilaksanakan oleh Jamiah At-Thalabah yang diisi oleh para alumni-alumni yang telah lulus dari Albina. Tujuan dari acara ini adalah untuk memberi pandangan kepada seluruh santri SMA, terkhusus untuk santri kelas 12 untuk melanjut ke jenjang yang berikutnya. Hambatan dari program ini adalah kurangnya komunikasi antara panitia dan alumni. Dan dikarenakan kurangnya komunikasi antara panitia dan alumni, maka terjadi kesalahpahaman di dalam program ini. Maka solusi dari kami adalah jelaskan seluruh apa yang telah dirancang oleh panitia kepada alumni agar tidak terjadi kesalahpahaman. Lanjut ke program kerja yang berikutnya, yaitu yang ke-9 adalah Jamiah At-Thalabah Care atau yang biasa disebut dengan Jamtol Care. Jamtol Care ini dibentuk oleh Jamiah At-Thalabah sebagai badan sosial yang bertugas untuk membantu dan menolong baik untuk seluruh keluarga besar Albina maupun seluruh umat muslim yang ada di Indonesia. Dan tujuan utama dari dibentuknya Jamiah At-Thalabah Care adalah untuk menimbulkan rasa kepedulian bagi seluruh keluarga besar Albina, terutama bagi para santri, agar membantu sesama muslim yang tertimpa musibah. Dan kendala dari Jamtol Care ini adalah tidak adanya kotak tetap untuk menampung barang sumbangan. Maka untuk kedepannya agar disiapkan kotak untuk menampung sumbangan dan menampung uang untuk disumbangkan kepada yang membutuhkan. Dan lanjut ke program yang berikutnya, yaitu Jamiah At-Thalabah Incorporated. Jamiah At-Thalabah Incorporated ini atau biasa disebut sebagai Jamtol Inc. adalah badan usaha milik Jamtol. Badan usaha milik Jamtol ini tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan Jamiah At-Thalabah agar kita tidak terbiasa bergantung pada orang lain. Dan kendala yang sering terjadi di Jamiah At-Thalabah Incorporated ini adalah susahnya mencari modal awal. Maka solusi dari kami untuk kedepannya adalah membuat uang kas dan menyiapkan uang dari sebelum kita membentuk Jamiah At-Thalabah Incorporated ini agar modal awal itu tertutupi dari sebelum-sebelumnya. Dan lanjut ke yang terakhir, yaitu yang ke-11 adalah Magic. Magic yaitu singkatan dari Magnifity in Creativity, adalah badan yang mengurus event-event yang dibikin oleh Jamiah At-Thalabah. Magic ini juga memiliki beberapa bagian, yaitu dekorasi, painting, drama, dan perfilman. Tujuan dibentuknya Magnifity in Creativity ini adalah untuk mengurus event-event yang dibuat oleh Jamiah At-Thalabah agar berjalan dengan baik dan tertata rapi di setiap acaranya. Magnifity and Creativity ini tidak memiliki hambatan sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Raihan Syawari. Saya menjabat sebagai Ketua Divisi Bahasa Jamiatul Thalabah periode 2017-2018. Divisi Bahasa merupakan divisi yang bergerak dalam bidang bahasa, di mana visinya adalah mewujudkan lingkungan yang berbahasa Inggris dan berbahasa Arab di Albina Islamic Boarding School dengan misi menjadi generator utama dalam pergerakan bahasa di Albina Islamic Boarding School. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, kami memiliki beberapa program yang terbagi menjadi beberapa kategori. Ada kategori harian, ada mingguan, ada bulanan, dan event. Event ini bersifat tahunan. Berikut ini akan saya sampaikan program-program yang telah saya sebutkan tadi. Untuk harian kami memiliki 2 program, yaitu iklan dan mading koran. Iklan adalah sarana
yang disediakan oleh Divisi Bahasa Jam'iyatul Thalabah dalam rangka untuk mempermudah sampainya informasi yang bertalian dengan kegiatan santri, ustadz, dan keluarga besar Al-Bina Islamic Boarding School. Iklan ini biasanya dilaksanakan di masjid, namun dengan kebijakan pesantren beberapa waktu yang lalu, iklan sempat dipindahkan ke kantor tata usaha dan ke matam. Namun karena ketidakkonsistenan panitia dalam melaksanakan hal ini, ditambah juga kesulitan yang ada, maka iklan dicap sebagai program yang jarang terlaksana. Kemudian yang kedua, yaitu mading koran. Mading koran ini adalah mading yang disediakan oleh Divisi Bahasa dalam rangka untuk menempel koran sebagai sumber informasi di mana santri bisa up to date terhadap kejadian-kejadian di dunia luar, baik itu di infotainment, olahraga, dan lain-lain. Dan alhamdulillah untuk koran ini sifatnya terlaksana. Kemudian kita berlanjut ke acara mingguan, yaitu ada tadribul khitobah, ada fantasi, dan ada mading bahasa, serta hiwar jama'i dan tatbiqul lughah. Untuk tadribul khitobah, ini adalah sarana bagi santri Al-Bina Islamic Boarding School, di mana santri berlatih untuk public speaking dengan baik berbahasa Indonesia, Inggris, atau Arab. Acara ini dilaksanakan setiap Kamis malam atau malam Jumat, bertempat di kampus, di masjid, dan di RSG 2. RSG 2 tempat untuk kelas 8 dan 9, di kampus tempat untuk kelas 7, dan SMA berada di masjid. Tadribul khitobah ini alhamdulillah bisa terlaksana. Kemudian ada Friday Morning Talk Show atau kita singkat sebagai fantasi, di mana panitia yang telah ditunjuk sebagai penanggung jawab untuk program ini menggunakan radio yang ada di Al-Bina untuk memberikan informasi seputar Al-Bina Islamic Boarding School dengan menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Arab. Tidak hanya membagikan informasi-informasi yang sifatnya formal saja, tapi juga memberikan cerita-cerita, memberikan laporan-laporan seputar kejadian yang dialami oleh pengisi acaranya atau yang lain-lain. Namun sangat disayangkan untuk fantasi ini dicap sebagai jarang terlaksana dikarenakan kurangnya komunikasi dengan bagian TU maupun radio, sehingga yang telah direncanakan tidak terlaksana. Kemudian kesibukan anggota dan narasumber lain yang ketika ditunjuk dengan cara ketidaksinambungan. Kemudian untuk solusi yang ada di hambatan-hambatan yang ada ini adalah mempererat komunikasi dengan pihak lain sehingga program terlaksana, kemudian mencari waktu yang pas untuk talk show sehingga pemateri dapat melaksanakan tugasnya. Kemudian ada juga mading bahasa, yang dimana mading ini disediakan oleh Divisi Bahasa untuk menempel seputar informasi berkaitan dengan bahasa, informasi ilmu pengetahuan tentang bahasa, misalkan nahwu dan sorof, ringkasannya ditempel ada di mading, kemudian yang lain-lainnya yang berkaitan dengan bahasa. Namun sangat disayangkan mading bahasa ini dianggap tidak terlaksana dikarenakan berbagai kesibukan yang ada, baik itu dari panitianya sendiri maupun yang ditugaskan untuk menempel karya. Kemudian ada language banner, yaitu adalah sebuah kita bisa sebut itu sebagai poster tempelan-tempelan yang biasa ada di dinding atau di mading, yang dimana isinya adalah hiwar atau dialog berbahasa Inggris dan berbahasa Arab, atau seputar vocabulary mufrodat berbahasa Inggris dan berbahasa Arab yang ditujukan untuk santri Al-Bina Islamic Boarding School, di mana santri diharapkan dapat menghafal dan memahami mufrodat baru yang ada di language banner tersebut. Namun sangat disayangkan language banner ini jarang terlaksana dikarenakan kurangnya fasilitas. PJ atas kegiatan tidak boleh diambil oleh ketua divisi karena penanggung jawabnya saya sendiri, dan itu kesalahan karena ketua tidak bisa menjadi penanggung jawab. Kemudian kurang efisiensi bekerja antar anggota Jam'iyatul Thalabah terhadap satu jenis fasilitas sehingga menghambat pembuatan daily expression, dan kurangnya tenaga kerja yang dapat mendukung terlaksananya daily expression. Kemudian untuk solusi diharapkan untuk penanggung jawab di setiap acara divisi tidak boleh diambil oleh ketua divisi. Kemudian membagi waktu kerja Jam'iyatul Thalabah agar kinerja lebih efisien, dan membagi-bagi tugas secara proporsional agar pelaksanaan tugas dapat berjalan secara maksimal. Kemudian untuk acara mingguan, kami juga memiliki acara tatbiqul lughah, di mana kami memberikan waktu di hari Rabu
bagi santri untuk mempraktekkan bahasa Arab atau Inggris di Albina. Namun sangat disayangkan sedikit sekali santri yang berminat untuk mendukung acara ini sehingga acara ini disebut sebagai tidak terlaksana. Kemudian untuk acara selanjutnya kita memiliki acara Al-Hiwar Al-Jama'i, di mana divisi bahasa memberikan semacam muqarrar atau kita bisa sebut pegangan untuk mempraktekkan bahasa, di mana muqarrar ini isinya adalah hiwar dengan menggunakan bahasa Arab, di mana santri diharap untuk mempraktekkan hiwar ini. Acara ini dilaksanakan di halaman utama, santri berbaris, berpasang-pasangan dan mempraktekkan hiwarnya terhadap teman lawannya. Namun acara ini jarang terlaksana karena hanya terlaksana sekitar 3 kali. Kemudian kita memiliki kita lanjut ke acara bulanan, yaitu ada Ilqaul Kulaimah. Ada Ilqaul Kulaimah yang dimana Ilqaul Kulaimah ini adalah memberikan kesempatan bagi santri untuk berbicara di depan sesuai jadwal. Hampir sama dengan tarbiyah khutbah, tapi acara ini bulanan karena dijadwal. Jadi setiap bulan itu panitia dari Ilqaul Kulaimah menetapkan bagi santri-santri terpilih jadwal setiap harinya untuk maju ke depan memberikan kulaimat, memberikan sedikit pencerahan, nasihat dengan menggunakan bahasa Inggris, bahasa Arab atau bahasa Indonesia. Dan alhamdulillah Ilqaul Kulaimah ini terlaksana dengan baik. Namun terkadang dengan hambatan yang ada seperti pemateri tidak siap atau santri terkadang ribut dan tidak perhatikan pemateri, maka solusinya adalah anggota divisi bahasa perlu menguji pemateri terlebih dahulu sebelum siap, dan kemudian anggota Jamtol dibutuhkan untuk mendukung ketertiban dalam acara tersebut. Kemudian ada special tarbiyah khutbah, di mana di sini adalah puncak dari tarbiyah khutbah mingguan. Setiap bulannya kita mengadakan acara tarbiyah khutbah besar-besaran, di mana santri-santri terpilih yang terbaik di acara tarbiyah khutbah mingguan dapat maju menampilkan dirinya di acara bulanan tarbiyah khutbah spesial. Namun sayangnya acara ini tidak terlaksana dikarenakan waktu yang sempit dan berbenturan dengan acara-acara Jamtol yang lain. Kemudian kita berlanjut ke event atau acara tahunan. Kita memiliki language competition, di mana divisi bahasa mengadakan acara besar-besaran yang isinya adalah lomba dalam bidang bahasa, baik itu masrahiyah lughawiyah, drama bahasa, jidal arabi, debat, language quiz, itbulaga bahasa Arab, khitobah, spelling bee, dan newscasting. Acara ini ditujukan bagi santri-santri Albina untuk menunjukkan potensi mereka yang sebenarnya tersembunyi dalam bidang bahasa. Hambatan dari acara ini adalah terjadinya miskomunikasi sesama panitia pelaksana acara dan kurangnya persiapan panitia pelaksana acara dalam melaksanakan rangkaian acara tertentu. Untuk solusinya adalah menjaga keutuhan informasi dan penyampaiannya ke seluruh panitia pelaksana dan mengatur waktu panitia pelaksana dalam mempersiapkan berbagai kegiatan. Kemudian kita memiliki juga The Great Tarbiyah Khutbah, dan ini acara tahunan juga, acara besar juga. Biasanya dilaksanakan di akhir tahun, The Great Tarbiyah Khutbah, di mana penampilan terakhir dari santri-santri terbaik dalam berpidato dipersilakan untuk maju ke depan menampilkan potensinya dalam berpublic speaking. Program ini dicap sebagai tidak terlaksana dikarenakan juga waktu yang sempit di akhir tahun dengan acara besar yang ada, yaitu Usbu' Al-Thaqafi. Kemudian kita acara terakhir yaitu Nadwah Lughawiyah, di mana acara ini divisi bahasa menghadirkan dosen Libya yaitu Ustadz Budiansyah untuk memberikan motivasi kepada santri SMA Albina Islamic Boarding School dalam belajar bahasa Arab atau secara umum belajar bahasa kedua selain bahasa ibu. Acara ini alhamdulillah terlaksana, namun dengan berbagai hambatan yang ada, yaitu kurangnya rasa partisipasi santri dalam acara tersebut, kemudian pada kegiatan lain sehingga program ini sebenarnya agak terhambat, baik pelaksanaannya maupun hari pelaksanaannya. Hari pelaksanaannya terundur. Kemudian ada miskomunikasi dalam panitia sehingga hambatan acara ini makin bertambah. Kemudian solusinya adalah diharapkan santri untuk belajar memuliakan tamu, karena yang datang itu adalah dosen Libya. Jadi ada sepantasnya kita menghormati siapa yang berbicara di depan. Kemudian merencanakan program sematang-matangnya sehingga tak terganggu dengan program lain, dan mempererat komunikasi antar panitia sehingga meminimalisir miskomunikasi dan hambatan program. Mungkin itu dari saya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Aldi Rizky Anugrah selaku Ketua Divisi K3 Albina Islamic Boarding School Jamiah At-Thalabah periode 2017-2018. Kami terdiri dari 12 anggota dan kami bertanggung jawab atas kebersihan lingkungan Albina Islamic Boarding School. Kami memiliki beberapa program, diantaranya program harian, mingguan, bulanan, dan event. Dimulai dari program harian, yang pertama ialah Hirosah Kantin dan Ruang Serbaguna 2. Program ini dilakukan oleh seluruh santri dari anggota Divisi K3 yang dimana mereka sudah dijadwalkan untuk memantau kebersihan di sekitaran kantin dan ruang serbaguna 2 dan mencatat nama-nama santri yang telah membuang sampah sembarangan dan memberinya sebuah hukuman. Program ini alhamdulillah terlaksana dan tetapi memiliki beberapa hambatan. Yang pertama, telat dalam memantau. Solusinya ialah petugas harus selalu cepat untuk memantau, harus di awal waktu agar tidak telat dalam memantaunya. Yang kedua, piket sandal. Piket sandal ini dilakukan oleh santri SMP, terutama kelas 7 dan kelas 8. Tugas mereka ialah untuk merapihkan sandal-sandal masjid di setiap waktu sholat. Alhamdulillah, program ini terlaksana dan memiliki beberapa hambatan. Yang pertama, kurang efektifnya dalam memantau kerja mereka. Yang kedua, banyak oknum-oknum yang memberantakan sandal yang telah dirapikan oleh petugas. Solusinya ialah petugas harus selalu memantau santri yang disuruh untuk merapikan. Yang kedua, memantau juga santri yang suka rusuh untuk ngacak-ngacak sandal di masjid. Berlanjut ke program mingguan. Yang pertama, penilaian kamar. Penilaian kamar ini dilakukan setiap minggu 2 kali. Yang pertama, hari ngacak atau random, yaitu hari yang dimana terserah kami untuk nilai hari apa saja. Yang kedua yaitu hari Jumat, itu hari wajib. Penilaian ini akan diumumkan setiap minggunya, tetapi kita sekarang tidak mengumumkannya karena ada kebijakan dari Albina untuk tidak mengumumkan di masjid. Alhamdulillah, kegiatan ini atau program ini terlaksana, tetapi memiliki beberapa hambatan. Yang pertama ialah petugas telat untuk mengumpulkan kriteria penilaian kamar. Solusinya ialah petugas harus selalu tepat waktu dalam menilai dan mengumpulkannya. Kedua ialah penilaian kelas. Penilaian kelas ini sama seperti penilaian kamar, dilakukan seminggu 2 kali dengan 1 hari acak. Kegiatan ini kurang terlaksana karena ada beberapa hambatan. Yang pertama, kurangnya sarana untuk melaksanakan program ini. Solusinya ialah harus selalu menyediakan sarana untuk dalam program ini. Yang selanjutnya ialah ngepel masjid. Tugas ini dilakukan oleh 2 santri yang dimana kami telah memilihnya secara acak, tetapi santri ini harus siap atau yang berniat saja. Tugas mereka ialah untuk mengepel atau membersihkan teras masjid, yang dimana program ini dilakukan setiap hari Senin dan hari Kamis, yang dimana santri-santri pada saum Senin Kamis. Mereka harus mengepel setelah santri-santri berbuka puasa. Alhamdulillah, program ini terlaksana dan memiliki beberapa hambatan. Yang pertama, kurangnya niat santri untuk membersihkan masjid. Solusinya ialah
santri harus menimbulkan rasa cinta terhadap kebersihan, terutama kebersihan dalam masjid. Selanjutnya, program majalah dinding K3 atau mading. Program ini ialah kami memiliki mading tersendiri, dan di mana mading tersebut akan diisi oleh santri-santri mengenai kebersihan atau kesehatan. Program ini bertujuan untuk menambah wawasan santri terhadap kesehatan atau kebersihan. Mading ini terbit 2 minggu sekali, yang dimana kami akan menaruh dalamnya kuis-kuis agar santri tidak bosan untuk membacanya. Program ini memiliki beberapa hambatan. Yang pertama, mading ini lama terbitnya atau suka telat dalam terbit. Solusinya ialah petugas mading harus selalu tepat waktu untuk mengumpulkan artikel-artikel dan cepat dalam menerbitkannya. Berlanjut ke program bulanan, kami memiliki satu program bulanan yaitu cleaning atau kepanjangan dari Clean Morning. Clean Morning ini ialah program di mana seluruh santri Albina membersihkan lingkungan Albina yang dilaksanakan pada hari Jumat pagi, dan biasanya dilakukan setelah sholat subuh. Setelah itu mereka harus membaca Al-Quran kurang lebih 10-20 menit. Kemudian mereka membersihkan lingkungan Albina. Setiap angkatan telah ditentukan lokasinya dan di sana terdapat penanggung jawab. Alhamdulillah program ini terlaksana, tetapi memiliki hambatan, yaitu santri bermalas-malasan dalam program ini. Solusinya ialah penanggung jawab harus lebih tegas dalam memantau santri-santri Albina dalam program ini. Berlanjut ke event, kami memiliki 2 event. Yang pertama lobster, yaitu lomba poster. Lobster ini dilakukan pada acara EduFair yang dilaksanakan oleh divisi pendidikan. Kami bekerja sama dengan divisi pendidikan. Program ini bertujuan untuk melatih santri dalam berkreativitas atau menggambar yang mengenai tentang kebersihan. Alhamdulillah event ini terlaksana. Tetapi memiliki beberapa hambatan. Hambatannya ialah terutama dekatnya waktu dengan UAS atau ujian akhir semester. Solusinya ialah petugas harus sudah menentukan jadwal agar tidak mepet dengan waktu UAS atau ujian. Dan terakhir ialah bank sampah. Bank sampah ini ialah program yang dimana untuk melatih santri agar dapat memisah-misahkan sampah dan akan ditukar oleh uang atau sebagainya. Tetapi sayangnya acara ini tidak terlaksana karena ada beberapa hambatan. Yang pertama, kami kurangnya lahan atau sulit untuk dapat lahan. Dan yang kedua, kurangnya kami interaksi dengan petugas kebersihan Albina. Solusinya ialah mempermatang lagi rencana untuk menyelenggarakan event ini. Yang kedua, selalu berinteraksi dengan petugas-petugas Albina. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ننير الدروب لتبقى رباطا تنير القلوب ونحيا دعاة ننير الدروب. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Fahri Rehan Ashari. Saya Ketua Divisi Amar Ma'ruf Nahi Munkar Jamiah Tolabah tahun periode 2017-2018. Kami berjumlah 15 orang dengan saya sebagai ketuanya dan Ahmad Rizaldi sebagai wakil ketuanya dan Agung Mifariansyah sebagai sekretaris dari divisi kami. Saya berdiri di sini ingin menyampaikan laporan pertanggungjawaban dari hasil kerja kami selama 2 tahun. Di antaranya ada program harian, program pekanan, dan event tahunan. Yang pertama dari program harian adalah Hirosah Kampus. Hirosah Kampus adalah suatu kegiatan di mana kami dari para divisi yang ma'ruf mengiring santri-santri Albina dari kelas 11, 10 hingga kelas 7 untuk segera mempercepat langkahnya ke masjid untuk sholat zuhur dan sholat asar. Kami memiliki hambatan di sini seperti
kurangnya personil dari kami sehingga membuat pekerjaan kami terasa begitu lama. Dan solusinya ialah agar lebih berkoordinasi lagi dengan sesama divisi dan juga dengan adik kelas kami. Kedua ada program jaga telat maghrib. Program ini ialah mencegat santri-santri yang telat pada sholat maghrib. Waktunya adalah 20 menit sebelum azan maghrib. Jadi santri-santri yang telat akan dihukum oleh Ustaz Arianto dengan cara disiram atau diskot jam. Kekurangan dari program ini ialah kurangnya kesadaran santri dalam berangkat tepat waktu, sehingga solusinya ialah lebih efektif lagi dalam hal kemusrifannya agar santri disuruh segera ke masjid. Lalu kami ada program pekanan. Yang pertama ialah menjaga acara tasbih dan tadrib. Acara tasbih dan tadrib ialah acara yang diselenggarakan oleh Jamtul Ibadah, dan kami ditugaskan atau diamanahkan oleh divisi ibadah untuk menjaga acara tersebut. Kekurangan dari program ini ialah kurangnya personil dari kami sehingga pengamanan kurang terlalu bisa efektif. Solusinya ialah koordinasi dan juga semangat dari para anggotanya. Yang kedua, apel pagi. Apel pagi ialah acara pekanan pada hari Sabtu pagi dengan kami sebagai pelaksananya. Biasanya dari apel pagi kami mengutus satu kelas sebagai petugas, dan tentu saja berbeda-beda setiap pekannya. Kekurangan dari apel pagi tahun kami ialah sama seperti acara-acara lainnya, yaitu kekurangan personil, sehingga kami sulit untuk mengkoordinasikan santri-santri yang telat dan sebagainya. Lalu menjaga acara-acara jamtol. Kami dari divisi Amar Ma'ruf Nahi Mungkar biasanya mendapat amanah dari divisi-divisi yang lain untuk menjaga acara-acaranya, seperti dari divisi ibadah dan divisi pendidikan. Dan kekurangannya masih tetap sama dengan yang lainnya, seperti kekurangan personil untuk menjaganya. Sehingga solusinya ialah dengan cara berapat dan berkoordinasi dengan sesama anggota. Lalu acara terakhir kami ialah event. Event kami ada 3. Pertama, menjaga PSB. PSB ialah acara tahunan dari Albina Islamic Boarding School untuk menyaring santri-santri baru yang ingin sekolah di Albina. Dan kami ditugaskan oleh Albina untuk menjaga event tersebut. Kekurangannya masih tetap sama seperti yang lainnya, yakni kekurangan personil. Dan solusinya ialah dengan menarik santri kelas 10 untuk ikut serta dalam acara tersebut. Lalu event yang kedua ada menjaga acara Idul Adha. Seperti kita ketahui bersama, Idul Adha adalah salah satu hari besar umat Islam di mana kita menyembelih hewan kurban dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan kami ditugaskan untuk menjaga hewan-hewan kurban dan juga mengawasi orang tua santri yang ingin parkir. Lalu kekurangannya ialah masih tetap sama, kekurangan personil. Dan solusinya kami menarik dari santri kelas 10 untuk ikut serta dalam program ini. Lalu yang terakhir adalah Hirosah Ramadan. Hirosah Ramadan ialah hirosah yang dilakukan pada saat di sholat tarawih untuk menjaga stabilitas keamanan dari santren Albina ini, dan juga untuk mencari santri yang tidak ikut sholat tarawih. Kekurangan dari ini adalah kurangnya alat seperti senter untuk membantu kami dalam melakukan pengamanan. Dan solusinya ialah mohon untuk kedepannya dibelikan senter minimal 2. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هيا نمضي سويا لنحيي الترابط بين الجميع بود وحب وخير نشيد بقول جميل وخلق رفيع نشيع التواصل بين الجميع لنحيي الترابط بين الجميع بود وحب وخير نشيد
بقول جميل وخلق رفيع نشيع التواصل بين الجميع نشيع التواصل بين الجميع يا إخوتي هيا نمضي سويا 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 علاج الظواهر شان لنا نريد البناء نريد البناء علاج الظواهر شان لنا نريد البناء نريد البناء. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radhi Bantirafi sebagai perwakilan dari Jamiah At-Thalabah bagian ibadah dari Jamiah At-Thalabah As-Saif tahun pelajaran 2017 dan tahun 2018. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan tugas-tugas dan amanah yang telah diberikan oleh Mahat kepada kita, yang telah kita laksanakan ataupun yang belum kita laksanakan selama 1 tahun yang telah berlalu ini. Di sini saya memiliki beberapa program, dari mulai program harian, program pekanan hingga program event. Dari program harian kita mulai dari bagian pengaturan muadzin. Pengaturan muadzin adalah salah satu program yang dimana kita ini diberikan amanah untuk dapat membimbing para muadzin agar dapat mengumandangkan azan di Masjid Besar Riyadhus Shalihin tepat pada waktunya secara disiplin dan berkesinambungan. Di sini kami memiliki beberapa masalah. Di antaranya adalah malasnya para muadzin untuk mengumandangkan azan, sehingga terkadang azan itu dikumandangkan tidak pada waktunya. Sehingga di sini kami dapat menarik kesimpulan sebagai solusi adalah kita menyadarkan kembali kepada para muadzin hal-hal yang dapat mengembangkan motivasi mereka dan menyadarkan diri mereka. Dan tentunya itu kembali kepada diri muadzin masing-masing. Kemudian ke program kita yang selanjutnya untuk harian adalah kedisiplinan pakaian untuk sholat di Masjid Riyadhus Shalihin. Pada program ini kami mengawal para santri di waktu menjelang maghrib, yaitu di waktu sore, untuk dapat mengenakan pakaian yang layak, yang sopan, serta pakaian yang santun untuk dikenakan untuk menghadap Rabb mereka, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di sini kami memiliki beberapa masalah. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran santri dan kemampuan santri untuk memakai pakaian yang layak, sopan serta santun untuk beribadah. Dan solusinya adalah kembali pada poin yang pertama, yaitu rasa keinginan dan kesadaran dari santri, padahal hal-hal sepele seperti sarung atau songkok atau peci-peci yang lainnya itu adalah bukanlah suatu hal yang besar, namun suatu yang kecil. Namun para santri itu banyak yang masih malas untuk mengenakannya, bahkan membelinya. Untuk program kita yang ketiga adalah ketertiban di dalam masjid. Di sini adalah kita mendisiplinkan santri untuk tidak ribut dan tidak banyak bermain-main dalam masjid. Namun di sini kita memiliki banyak sekali masalah, yaitu kembali lagi kesadaran santri bahwa mereka itu sangat sulit untuk disadarkan, kemudian untuk memaknai tempat yang sedang mereka hinggapi atau mereka sedang berada di sana gitu. Jadi mereka itu lebih senang untuk menggunakan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, sehingga kami di sini memiliki solusi, yaitu lebih memberikan kepada santri itu motivasi dan dorongan-dorongan, sehingga santri itu memiliki kesadaran, pengetahuan yang lebih dan keinginan untuk merubah diri mereka untuk menggunakan masjid secara dengan selayaknya. Kemudian program kita yang keempat adalah Qiraatul Hadis. Alhamdulillah Qiraatul Hadis ini sudah kita laksanakan dan dilaksanakan oleh santri kelas 7 dan serta kelas 8 secara seluruhnya. Namun dikarenakan waktu yang tidak cukup, sehingga kami hanya dapat menarik beberapa dari santri kelas 7 dan kelas 8. Dan program ini dilaksanakan setiap waktu zuhur dan asar. Dan di sini kami memiliki beberapa masalah, yaitu kurangnya pengetahuan santri dalam cara menyampaikan
hadis-hadis serta pesan-pesan yang telah disampaikan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga solusinya adalah agar kedepannya dapat melatih santri untuk lebih berani lagi dalam berbicara di depan halayak umum. Kemudian program kita yang kelima adalah pengkondisian sholat nafilah. Pengkondisian sholat nafilah kita laksanakan di tiga waktu, yaitu sholat fajar, kemudian sholat nafilah masjid, ba'diyah, kemudian sholat qobliyah, ba'diyah setelah isya. Dan di sini banyak sekali masalah, yaitu malasnya para santri dan kurang tahunya mereka itu apa yang ada di balik makna dari sholat rawatib yang kita laksanakan tersebut, sehingga di sini santri memerlukan solusi untuk lebih mengenal lagi apa-apa yang ada di dalam syariat-syariat yang telah Islam tetapkan, yaitu hikmah-hikmah yang ada di dalamnya. Kemudian kita beralih ke program pekanan. Dari program pekanan kita ada tasmi'ul Quran wal hadis dan tahsin. Jadi tasmi' Quran dan hadis itu dilaksanakan untuk kelas 7, bukan kelas 8, 9, 10, dan 11, 12. Nah, karena berhubung kelas 12-nya itu tahun lalu tidak bergabung dengan kita hanya sebatas sampai kelas 11 saja. Dan untuk kelas 7 itu adalah tahsin. Tahsin itu mengajarkan bagaimana dapat membaca Al-Quran, kalamullah dengan baik dan benar sesuai kaidah-kaidahnya. Dan di sini kami memiliki beberapa masalah, yaitu sulitnya santri untuk ditertibkan untuk dapat tepat waktu datang ke tempatnya masing-masing, dan sulitnya kepada para musammi yang menyampaikan dalil-dalil itu untuk menyampaikan di depan halayak umum. Sehingga solusinya adalah membiasakan santri untuk bisa dapat lebih membiasakan diri dapat berbicara di depan halayak umum. Kemudian kita ada pelatihan muazin, yaitu pelatihan kepada seluruh muazin oleh penanggung jawab muazin di setiap pekannya untuk meningkatkan lagi kualitas muazin-muazin para santri Albina. Kemudian kita memiliki pekanan yaitu Mading Rohah, yaitu yang singkatannya itu Rohah dari Raudhatul Jannah. Jadi mading kita ini terbit setiap 2 pekan sekali, dan itu hanya berlangsung di semester 1, semester pertama, karena di semester 2 kita banyak memiliki hambatan. Untuk program selanjutnya adalah bimbingan taklim gedung serbaguna untuk kelas 7. Jadi di sini kita memiliki bimbingan taklim untuk santri kelas 7, dibedakan dari taklim-taklim kakak kelasnya yang lainnya, yang kelas 8, 9, 10, 11, 12, dikarenakan kelas 7 materinya belum dapat menyetarakan dan menyesuaikan kakak kelasnya, sehingga kita harus menyampaikan kepada mereka dari materi-materi dasar yang memang seharusnya dan sepatutnya mereka mengetahuinya. Kemudian kita beralih ke event. Event kita adalah program tahunan yang dimulai dari Daurah Janais. Alhamdulillah Daurah Janais terlaksana, walaupun pelaksanaannya sangat mepet dengan akhir tahun semester ajaran 2017-2018. Dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kemudian beralih ke bimbingan itikaf. Alhamdulillah bimbingan itikaf event yang cukup besar. Jadi kita membimbing para santri Albina mulai dari kelas 7, 8, 10, dan 11 untuk beritikaf di masjid Riyadhus Shalihin dengan waktu-waktu yang telah ditentukan. Kemudian kita kembali ke event seleksi muazin Masjid Riyadhus Shalihin. Untuk event ini kita alhamdulillah berjalan 1 semester sekali, dan itu sudah berjalan dengan lancar, yang dimana dari seleksi tersebut kita menghasilkan muazin-muazin yang berkualitas untuk layak menjadi muazin di Masjid Riyadhus Shalihin. Kemudian kita beralih ke event kafilah dakwah. Kafilah dakwah kita tidak terlaksana karena banyaknya masalah dan hambatan yang kita hadapi, walaupun kita telah banyak mencari solusi dan berunding, namun qadarullah wa masya'a fa'ala, itu semua tidak berjalan dengan lancar, sehingga salah satu program ini belumlah dapat berjalan karena banyak masalah yang kita hadapi. Mungkin cukup sekian dari saya sebagai perwakilan dari Divisi Ibadah Jamiah At-Thalabah tahun ajaran 2017-2018. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأبحر في مدى الدنيا وعالمها إلى
nama saya Bagas Lamrobani dan saya Ketua Divisi Olahraga Jamiah Thalabah Divisi Olahraga periode 2017-2018. Kami sebagai divisi olahraga memiliki tanggung jawab atas berjalannya kegiatan olahraga yang terlaksana di Albina Islamic Boarding School. Kami memiliki beberapa program yang dapat dikategorikan menjadi program harian, program pekanan, dan event tahunan. Dimulai dari program harian, kami memiliki program harian yaitu membubarkan santri yang masih berolahraga pada pukul 5 sore. Program ini dilaksanakan oleh seluruh anggota divisi olahraga dengan tujuan mengurangi jumlah santri yang terlambat ke masjid pada maghrib. Alhamdulillah program ini berjalan lancar meskipun terdapat beberapa kekurangan, yaitu tidak berjalannya jadwal piket yang telah dibuat untuk membubarkan santri-santri tersebut. Maka solusinya adalah dengan mempertegas kembali jadwal piket yang telah dibuat untuk seluruh anggota divisi olahraga. Program pekanan yang kami jalankan adalah mading atau majalah dinding. Mading ini kami beri nama Goals, dan mading ini menyajikan kabar-kabar terbaru dari event kami Senior High League 2017 yang akan kami deskripsikan setelah ini. Mading ini terbit rutin setiap pekan, setiap hari Senin. Masalah yang kami dapati dalam program ini adalah kurang memadainya sarana yang dipakai untuk membuat mading, sehingga mading menjadi sering terlambat untuk terbit. Maka solusi untuk permasalahan ini adalah dengan memaksimalkan waktu yang ada untuk membuat mading. Untuk event tahunan, kami memiliki 4 event. Yang pertama, kami memiliki event Senior High League 2017 atau yang biasa disingkat SHL. SHL adalah kompetisi sepak bola antar kelas SMA yang rutin diadakan setiap tahun dan telah berjalan sejak tahun 2011. Untuk tahun 2017, SHL berjalan dengan format liga sebelum akhirnya diubah menjadi format Champions League yang diadaptasi. Karena setelah kami menghitung ulang jadwal yang ada, hari yang tersedia tidak cukup hingga akhir semester. Namun dengan format yang baru ini, kami juga terhenti di babak perempat final karena adanya proyek pembenahan lapangan sepak bola yang terjadi secara tiba-tiba dan kami terpaksa memberhentikan acara ini. Dari masalah yang telah kami sebutkan, maka solusinya adalah perbaiki koordinasi jadwal antara Jamtol dan pesantren. Untuk 3 event yang telah kami sebutkan, event-event tersebut dilaksanakan pada semester 1. Dan untuk event yang keempat ini dilaksanakan pada semester 2. Event yang keempat ini adalah Mudir Cup. Mudir Cup pada kali ini dilaksanakan dengan cabang olahraga yaitu futsal. Peserta dapat terdiri dari kelas 7, 8, 10, 11, dengan pelatih kelas 12, juga dapat memilih karyawan atau ustadz. Alhamdulillah acara ini berjalan lancar dengan kekurangan. Terkadang konsumsi untuk pemain tidak sampai kepada pemain atau kurang jumlahnya. Untuk event yang kedua, kami memiliki event Albina Volley Championship atau bisa disingkat AVC. Ini adalah kompetisi voli yang diikuti oleh santri kelas 7, 8, 9, 10, dan 11. Santri bebas untuk memilih anggota timnya dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh panitia. Alhamdulillah acara ini berjalan lancar, namun kami memiliki kekurangan, yaitu kurangnya jumlah wasit yang dapat menjadi penengah dalam pertandingan ini. Sehingga solusinya adalah memperbanyak jumlah wasit untuk menjadi penengah dalam pertandingan. Untuk event yang ketiga, kami memiliki event Badminton Super League atau bisa disingkat BSL. BSL adalah kompetisi bulu tangkis yang diikuti oleh santri kelas 7, 8, 10, dan 11. Event ini memiliki ketentuan pembentukan tim dan format yang hampir sama dengan event kami yang sebelumnya, yaitu AVC. Kekurangan dalam event ini adalah kurangnya koordinasi antar panitia yang menyebabkan terlambatnya pertandingan. Sekian laporan dari kami Divisi Olahraga. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian kalian semua. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي. Bismillah, saya Muhammad Salman Rizki selaku Ketua
Ketua Divisi Pendidikan Jamtol periode 2017-2018. Kami selaku Divisi Pendidikan memiliki tugas untuk menjalankan dan membantu seluruh kegiatan Albina Islamic Boarding School yang berkaitan dengan pendidikan. Untuk mensukseskan hal tersebut, kami Divisi Pendidikan alhamdulillah telah menjalankan 9 kegiatan atau acara yang kami bagi menjadi 4 program, yaitu program harian, program mingguan, program bulanan, dan terakhir program tahunan atau event. Untuk program harian, kami Divisi Pendidikan hanya memiliki satu kegiatan, yaitu tiket harian Ta'lim SMA. Alhamdulillah, acara ini berjalan sebagaimana mestinya. Walaupun terkadang ada beberapa pertemuan ta'lim yang tidak menggunakan ada beberapa pertemuan ta'lim yang tidak menggunakan dikarenakan kesalahan teknis dalam sound system. Untuk solusi dari permasalahan ini ialah dimohon untuk penanggung jawab selanjutnya agar selalu cekatan apabila menemui sedikit kesalahan di dalam sound system, baik itu baterai mic yang habis ataupun kerusakan di dalam sound system itu sendiri, dan langsung memberitahukannya kepada pihak yang berkaitan. Program kami yang kedua ialah program mingguan. Dalam program mingguan kami memiliki 3 kegiatan. Yang pertama, tutor sebaya. Tutor sebaya adalah sebuah kegiatan belajar mengajar yang dimana pengajarnya ialah santri SMA dan yang belajar ialah santri SMP. Dan tutor sebaya ini dilakukan di setiap hari Selasa malam di setiap minggunya. Alhamdulillah, kegiatan ini dapat kami laksanakan sebagaimana mestinya, walaupun masih banyak santri-santri SMP yang malas untuk mengikuti kegiatan pembelajaran ini. Solusi untuk kedepannya ialah diharapkan untuk seluruh pengajar-pengajar di keselanjutannya untuk bisa lebih kreatif di saat kegiatan belajar mengajar, entah itu menambah game atau sharing di sela-sela kegiatan belajar mengajar, agar para peserta tutor sebaya tidak jenuh dalam kegiatan tersebut. Yang kedua ialah buletin dakwah An-Najah selanjutnya ialah buletin dakwah An-Najah dijadwalkan terbit di setiap 3 minggunya. Akan tetapi kami memiliki hambatan di saat materi-materi yang harusnya diterbitkan pada minggu tersebut belum terselesaikan. Maka dari itu, untuk kedepannya pada panitia selanjutnya untuk selalu menyiapkan materi-materi untuk diterbitkan lebih awal agar ketika jadwal deadline telah ditetapkan bisa langsung diterbitkan. Yang ketiga dari program mingguan kami ialah mading pendidikan yang berada di dekat tangga SMA. Mading ini dijadwalkan untuk terbit di setiap 2 minggunya yang berisi tema-tema yang berbeda di setiap bulannya. Akan tetapi kami tidak dapat konsisten terhadap waktu-waktu tersebut, melainkan dikarenakan waktu kami yang padat. Untuk solusi dari permasalahan ini ialah mohon untuk panitia selanjutnya bisa lebih membagi waktu untuk kapan dijadwalkan bisa membuat mading tersebut agar bisa terbit sesuai waktu. Yang ketiga, program bulanan. Dalam program bulanan, pendidikan memiliki 3 kegiatan. Yang pertama, Likomaftu. Likomaftu adalah sebuah sarana di mana para santri dapat mengirimkan saran-saran mereka untuk Albina Islamic Boarding School ke depannya. Likomaftu biasa dilaksanakan 2 bulan sekali di akhir bulannya. Akan tetapi, kami dari panitia masih mendapati sebuah kesalahan di dalam kegiatan ini, yaitu masih banyak saran-saran santri yang tidak efektif ketika dikemukakan kepada para asatidz. Solusi dari masalah ini ialah saran-saran yang dikeluarkan oleh para santri sebaiknya diselektif dulu oleh panitia Likomaftu itu sendiri agar saran-saran yang dikeluarkan lebih efektif ketika disampaikan kepada para asatidz. Yang kedua yaitu Yaqulus Sail. Yaqulus Sail adalah sebuah sarana di mana para santri dapat menanyakan pertanyaan-pertanyaan mereka seputar keagamaan kepada pemateri. Acara Yaqulus Sail biasa dilaksanakan di Jumat malam, yang dimana Mudirul Ma'had berlaku sebagai pemateri. Hambatan dari kegiatan ini ialah kurang konsistennya kami di dalam melaksanakan kegiatan Yaqulus Sail. Untuk solusi kedepannya ialah jangan selalu menjadikan Mudirul Ma'had sebagai pemateri apabila tidak memungkinkan. Akan tetapi kalian bisa menggantikan pemateri dengan pusat-pusat yang lain. Yang ketiga ialah lomba mading kelas SMP. Alhamdulillah acara ini berjalan sebagaimana mestinya. Akan tetapi masih ada beberapa kelas SMP yang tidak mengkreasikan madingnya sebagaimana yang telah ditentukan oleh panitia. Untuk solusi dari permasalahan ini ialah
kepada panitia selanjutnya untuk lebih mempertegas kepada kelas-kelas SMP yang belum mengkreasikan mandinya beberapa hari sebelum deadline yang telah ditentukan. Yang terakhir ialah program tahunan divisi pendidikan. Untuk program tahunan divisi pendidikan hanya memiliki 2 kegiatan, yaitu yang pertama EduFair. EduFair adalah sebuah perlombaan akademik yang dimana biasa diselenggarakan di akhir tahun sebelum acara Usbesa Kopi dimulai. EduFair diperuntukkan untuk santri kelas 7, 8, 10, dan 11. Adapun hambatan dari kegiatan ini ialah kurang terorganisirnya waktu sehingga acara tidak terselesaikan sebagaimana jadwal yang telah ditentukan. Untuk solusi dari permasalahan ini ialah menentukan jadwal dengan lebih banyak pertimbangan agar acara dapat terselesaikan sebagaimana jadwal yang telah ditentukan. Yang kedua, Ultimate Class. Ultimate Class adalah sebuah acara baru yang diadakan Divisi Pendidikan Jamtol periode 2017-2018. Ultimate Class adalah sebuah acara perlombaan yang terkelas yang memiliki sistem cerdas cermat. Walaupun ini adalah acara baru bagi kami, akan tetapi alhamdulillah kami dapat melaksanakannya dengan sebagaimana mestinya. Adapun hambatan dari kegiatan ini ialah sulit mengkondisikan jadwal yang telah ditentukan karena bentrok dengan acara-acara yang lain, baik itu dari Mahat maupun dari kegiatan-kegiatan Jamtol lainnya. Adapun solusi dari permasalahan ini ialah untuk panitia kedepannya agar bisa mengorganisir waktu acara. Sekian laporan dari Divisi Pendidikan, kami ucapkan terima kasih. واغفر لي يا منان دوما يا رب شكرا يا رب دايم مدى الأزمان أكرمني بالإيمان واغفر لي يا منان دوما يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب